lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu lagi sama saya Fitri Humaira. Kali ini kita akan bahas tentang Al-Mu'min dan Al-Muhaimin. Sebelum kita mulai, kita membaca surah Al-Baqarah terlebih dahulu dari ayat 10 sampai ayat 15. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi dughyanihim ya'mahun. Sadaqallahul azim. Sekarang mari kita baca bukunya. Lupa like, komen, dan subscribe. Lupa like, komen, dan subscribe. Al-Mu'min, yang maha mengamankan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan. Surah Al-Hashr ayat 23. Allah adalah Al-Mu'min. Dia yang memberikan rasa aman dan menutup jalan-jalan yang menakutkan. Keamanan itu tidaklah terbayang kecuali di tempat-tempat yang menakutkan. Dan tidak ada ketakutan kecuali pada kemungkinan ketiadaan, kekurangan dan kebinasaan. Mukmin sejati ialah orang yang tidak membayangkan memperoleh rasa aman dan keamanan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ia berusaha memberikan rasa aman kepada orang lain dengan perilaku terpuji. Tuntunan berzikir. Bacalah ya mukmin secara rutin. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam hatinya. Sekarang kita masuk pada kisah yang menarik. Suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab berkeliling untuk mengontrol keadaan rakyat. Di sebuah gubuk, Khalifah Umar mendengar percakapan dua orang perempuan, ibu dan anaknya. Campurkan susu itu dengan air supaya tidak dapat untung banyak, suruh si ibu pada anaknya. Tidak, Bu, itu perbuatan tercela. Perbuatan itu akan mendapat diri kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jawab si anak tegas. Hikmah cerita ini adalah kita tidak boleh memperlakukan perbuatan tercela seperti berbohong, sebab perbuatan tercela akan menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nama yang ketujuh yaitu Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya adalah hak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Dia mengurus si keperluan makhluknya.
berupa pekerjaan mereka, rizki mereka, dan ajal yang menghimpunkan ketiga makna itulah Al-Muhaimin. Meneladani sifat ini adalah kita harus yakin bahwa Allah bersifat dengan sifat ini, bahwa Dia yang tidak memelihara semua makhluknya. Selain itu, kita harus selalu mengawasi dirinya dalam setiap perkara, sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tuntunan berzikir. Barang siapa yang membaca Al-Muhaiminu sebanyak mungkin setiap selesai salat Isya secara rutin, insya Allah hatinya akan menjadi tenang dari segala macam masalah, sehingga ia menjadi tenang hidupnya. Di samping itu, ia mudah menerima pelajaran serta tidak mudah lupa. Adapun khasiat lain dari Asmaul Husna Allah yang Al-Muhaimin adalah sebagai berikut. 1. Jika seorang menzikirkan asma Allah ya Muhaimin sebanyak 145 kali sesudah salat fardu Isya, maka insya Allah ia akan dikaruniai pikiran bersih dan terang. 2. Jika seseorang membaca ya Muhaimin sebanyak 100 kali, kemudian salat 2 rakaat serta berada di tempat yang sepi sekaligus hatinya benar-benar bersih, mantap, maka insya Allah ia akan diberi jiwa yang mulia dan juga keinginan yang luhur. Di sini ada cerita menarik seperti kisah Habil yang teladan memelihara kambing-kambing pemberian Nabi Adam. Saat itu tiba waktunya kurban. Habil memiliki kambing yang gemuk dan sehat. Kurban Habil pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil diterima dari yang lain, Qabil tidak diterima. Tapi Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Ketika itu, Nabi Adam alaihissalam berencana menikahkan anak-anaknya, Habil dengan Iqlimah, saudari kembar Qabil, dan Qabil dengan Labuda, saudari kembar Habil. Namun Qabil tidak terima dengan keputusannya ayahnya, sebab Iqlimah lebih cantik dibandingkan dengan Labuda. Nabi Adam sangat bingung dengan masalah yang dihadapinya, karena Habil dan Qabil adalah putra kesayangannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada Nabi Adam. Keduanya harus mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa diterima kurbannya, ia pantas dinikahkan dengan Iqlimah. Kemudian kedua mempersiapkan kurban. Habil mengumbarkan unta, sedangkan Qabil mengumbarkan gandum. Keduanya mengharapkan bahwa dirinya lah yang mendapatkan bagian yang lebih baik. Habil telah menunaikan bagian yang benar dan prosesnya, yaitu menerima keputusan ayahnya dan ikhlas dalam menjalankan kurbannya. Oleh karena itu, kurbannya diterima, sedangkan kurban Qabil tidak diterima, karena ia masih belum menerima keputusan ayahnya dan tidak mengikhlaskan niat dalam pertempuran. Dengan sangat marah, putra tertua Nabi Adam alaihissalam dan Hawa yang bernama Qabil berseru, "Aku sangat kecewa karena persembahanku ditolak. Padahal aku telah menanam gandum dengan susah payah. Ini tidak adil." Ketika Qabil sedang marah,
Iblis muncul dengan menyamar menjadi seorang manusia yang sebaya dengan Qabil. Wahai sahabat, apa yang menyebabkan kamu begitu marah dan kecewa? Tanya pemuda itu. Persembahanku ditolak, padahal aku telah memilih gandum yang terbaik. Malah persembahan Habil yang diterima, ia akan hanya memberikan unta, jawab Qabil. Mendengar ucapan si pemuda berkata, wahai Qabil, mengapa kamu bersedih? Bukankah penyebab semua itu adalah Habil? Qabil berseru, sesungguhnya aku akan berencana menyelakainya. Si pemuda itu semakin senang dan berkata Qabil dan berbicara, wahai Qabil, lakukanlah, temui si Habil di tengah hutan. Kemudian Qabil mengikuti petunjuk si pemuda. Sampainya di hutan, Qabil menemui Habil dan berkata, hai Habil, hari ini aku akan membunuhmu. Mendengar ancaman itu, Habil tidak gemetar. Wahai kakakku, sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan membalasmu. Karena sesungguhnya aku sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha mengetahui dan Maha pembalas dosa yang telah kita lakukan, ujar Habil. Perkataan-perkataan Habil itu membuat hati Qabil ragu untuk mencelakai adiknya. Namun, pemuda tersebut membisikkan sesuatu ke telinga Qabil. Qabil, jangan menghiraukan perkataan Habil. Bisikan pemuda tersebut membuat Qabil bertekad mencelakai Habil. Hawa nafsu Qabil telah membuat dan menjadikan orang yang merugi. Qabil telah membunuh saudaranya. Hahaha. Hai Qabil, tahukah kamu siapa aku ini? Tanya pemuda tersebut. Qabil yang kebingungan menjawab, aku tidak tahu. Kemudian orang itu memberitahu bahwa dirinya adalah iblis laknat penghuni neraka. Saat itu juga Qabil merasa putus asa dan menyesal. Ya Allah, sesungguhnya aku ini tergolong-golong orang-orang yang merugikan. Dan kemudian hari kami menjadi penghuni neraka. Dan itu seburuk-buruknya tempat pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Ampunilah hambamu ini. Dan bagaimana aku mesti mengurusi mayat adikku. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Surah Al-Maidah ayat 31. Hikmah cerita ini adalah perbuatan dengki dan mudah marah adalah sifat yang buruk dan disukai iblis. Karena kita harus menghindari perbuatan tersebut, jangan sampai penyesal datang ke belakang. Setelah kita melakukan kesalahan, kita harus mampu memelihara barang yang kita punya dengan baik sehingga tidak mudah rusak atau hilang. Cukup sekian untuk hari ini ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum.